Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini, pada momen ini, kita akan berbicara tentang kesombongan, arogansi. Kira-kira apa sih itu kesombongan? Apa yang membuat seseorang bisa sombong dalam dirinya? Dan kira-kira bagaimana sih cara untuk mengatasi yang namanya kesombongan? Sahabat saya, adik rohani saya, yang saya sebut demikian, adik rohani, Catherine Sanjaya, akan memaparkan, akan menjelaskan, menguraikan secara detail, real, apa sih itu kesombongan dan bagaimana cara mengatasi kesombongan. Silakan Catherine. Halo semuanya, kenalin nama aku Catherine Sanjaya. Kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih orang itu bisa sombong. Nah, kali ini aku bakal bahas tuntas di sini. Kenapa sih orang bisa sombong? Menurut pendapat Catherine, orang merasa dirinya sombong itu karena dia merasa lebih pandai. Itu dia merasa sombong dari orang lain. Merasa dirinya lebih kaya, lebih baik, lebih benar, dan mungkin bisa merasa pangkatnya gede, lebih berkedudukan di suatu perusahaan, merasa lebih mampu dan dia lebih hebat. Itu orang yang merasa sombong. Yang terakhir, dia merasa dirinya sukses. Cara mengatasi kesombongan itu apa sih? Menurut pendapat Catherine, semua yang dicapai itu bukan hasil sendiri, tanpa ada peran Tuhan di dalamnya. Kita harus sadar bahwa orang lain juga turut berperan dalam kesuksesan kita. Seperti orang tua, sahabat, teman dekat, pacar mungkin, dan tentunya Tuhan yang ada di dalamnya. Tujuan hidup bukanlah pamer kekayaan atau keberhasilan, tetapi hidup bahagia, hidup damai, dan tenang. Kita harus sadar bahwa hidup tidak harus di atas, karena hidup itu berputar, kadang kita di bawah dan kadang kita di atas. Belajar bahwa semakin berisi semakin merunduk seperti padi. Jangan sombong, karena kesombongan adalah racun. Namun kerendahan hati adalah madu. Wow, pernyataan yang sangat luar biasa. Golden statement dari seorang Catherine Sanjaya. Dia berkata bahwa kesombongan sama dengan racun yang membunuh, tetapi kerendahan hati, humble, sama dengan madu yang manis. Wow, hebat, luar biasa Catherine. Lalu berikut saya mau bertanya, jikalau begitu, kenapa sih Tuhan tidak senang dengan namanya kesombongan? Ingat, bukan pada orangnya, tapi karakteristik sombong, arogansi. Kenapa Tuhan tidak suka dengan demikian? Dan jikalau seandainya Kat, Tuhan izinkan kamu berada di puncak terbaik elektabilitas kamu, di puncak karir kamu, apakah engkau sombong? Why? Bisa jelaskan? Silakan. Mengapa Tuhan tidak suka sih sama orang yang sombong? Kalau menurut Catherine, buat apa kita sombong? Karena semuanya itu Tuhan yang kasih buat kita. Semua pencapaian-pencapaian yang kita capai dalam hidup, itu semuanya dari Tuhan. Karena di Alkitab juga Tuhan beritahu bahwa sombong itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4, itu tentang kasih. Karena sombong juga adalah dosa. Di Amsal 21 ayat yang keempat. Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong. Di Yesaya 5 ayat 15. Kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Di Yesaya 2 ayat yang 17. Tinggi hati adalah kekajian bagi Tuhan. Itu ada di Amsal 16 ayat yang kelima. Karena Tuhan tidak suka sama orang yang sombong, sama orang yang tinggi hati, dia gak suka. Jika aku sukses, tentu aku tidak akan sombong, karena Tuhan tidak pernah mengajariku buat sombong. Tetapi tetap harus rendah hati. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, karena sombong itu dosa. Apa yang harus aku sombongkan? Pencapaian-pencapaianku. Semuanya itu dari Tuhan. Aku gak layak buat sombong atas itu. Kita harus bersyukur, Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Bukannya kita sombong, itu gak baik.
Tuhan juga ajarin kita buat hukum kasih. Karena hidup menjadi berarti apabila kita hidup dengan kasih dan rendah hati. Dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu ingin anak-anaknya hidup dengan meneladani cara hidup yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadi buat kalian semua yang lihat ini, Catherine mau kasih tips dan kasih saran deh buat kalian. Ketika kalian ada di puncak karir kalian ada di suatu pencapaian yang luar biasa di dalam hidup kalian gak perlu sombong ya. Karena semuanya itu dari Tuhan, bukan dari kalian. Karena Tuhan pasti bantu kalian. Kalian gak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang bantu. Jangan lupa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mau kalian di bawah, mau kalian di atas, kalian syukurin aja. Karena hidup itu emang berputar. Dan kebahagiaan itu kita yang ciptain. Kita harus happy dalam semua keadaan. Namanya juga hidup. Wajar, kita manusia. Sakit hati, kecewa, marah, cemburu. Tapi ingat, Tuhan gak sendiri. Tuhan ada buat kalian. Menjadi penopang hangat buat kalian ketika kalian lagi senang maupun sedih. Menurut Catherine, hanya itu tentang orang yang sombong. Terima kasih ya buat semuanya yang nonton ini. God bless you. Wow, luar biasa penjelasan pemaparan dari Catherine. Thank you, Tuhan berkati. Saudara, kalau bahasa saya mau bilang, kesombongan itu ialah jembatan absolut, jembatan mutlak yang mengantarkan kamu, menggiring kamu ke jurang kebinasaan, ke jurang kejatuhan. Kesombongan sama dengan gagal, sama dengan jatuh, kerendahan hati, mengantarkan kamu ke puncak elektabilitas kamu. Sombong. Kalau kita melihat di dalam kisah perjanjian lama, 2 Tawarik pasal 26, itu berbicara tentang seorang raja, Raja Uzia. Pasal 26 ayat 4 dicatat bahwa dia raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi alhasil, ketika dia memperoleh kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, pasal 26 ayat yang ke-16, Alkitab mencatat, setelah ia menjadi kuat, maka tinggi hatilah ia. Siapa itu? Raja Uzia. Ayat 4, ayat yang ke-4 dengan ayat yang ke-16 kontradiksi, paradoks, nggak cocok. Ketika dia berkuasa, ketika seluruh potensi-potensi, seluruh kekuasaan, wibawa, kemampuan, tahta sudah ia miliki, menjadi tinggi hati. Kenapa? Dia lupa diri. Dia lupa siapa yang berkuasa atas dia. Dia lupa siapa yang memberi kemenangan-kemenangan itu. Kenapa? Dia bisa lupa karena keangkuhan, kesombongan bernaung, bersarang di dalam dirinya. Itu konsep yang salah. Semakin orang mengenal Tuhan, semakin rendah hati. Jikalau seseorang semakin mengenal Tuhan, sombong, saya mau bilang, rohanimu tidak sehat. Engkau lagi sakit secara rohani. Engkau sedang lumpuh secara spiritual. Saudara ingat Paulus? Rasul Paulus? Ya benar, dia yang menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Di awal-awal dia melayani Tuhan, yes, dia rohani, tapi sombong dia, arogan banget itu Paulus. Dia berkata, wahai engkau keturunan ular beludak. Hamba Tuhan berkata begitu keras, tegas, arogansi dia. Angkuh. Harusnya seseorang semakin kenal Tuhan, semakin tinggi pengetahuannya, semakin banyak luas pengetahuan tentang ketuhanan, semakin humble dia, semakin dia sadar, semakin dia tahu ia adalah sampah, ia adalah nggak berguna, nggak ada artinya hidupnya. Hanya Tuhanlah yang membuat hidupnya berharga. Yuk, engkau punya segala-galanya. Jabatan kamu tinggi. Mungkin engkau memiliki jam terbang yang bagus. Secara materi engkau mapan, engkau cantik, engkau ganteng. Pokoknya engkau merasa tak kekurangan dalam hidup ini. Halo, ubah mindset kamu, ubah paradigma kamu. Semua karena pemberian Tuhan. Rendah hati mengantarkan kamu ke puncak keberhasilan. Tetapi kesombongan, arogansi itu mengantarkan kamu secara cepat, secara kilat
ke jurang kejatuhan, ke jurang kegagalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.